Halo, welcome back to my YouTube channel Devina Hermawan. Dan hari ini nih spesial banget karena aku lagi di salah satu tempat gelato di Bandung. Mau cobain dulu gelato yang the best tuh kayak gimana sih? Tentunya penasaran kan? Langsung aja kita cek. Nah, ini sekarang aku sama Andrew lagi mau cobain karena rasanya tuh banyak banget. Dan katanya tuh yang best seller tuh ini, teh pocinya. Nanti kita mau coba semua. Nah, ini aku udah coba beberapa rasa, nggak bisa semuanya karena banyak banget. Dan langsung aja kita coba. Aku mau ajak Andrew juga nyobain. Yummy! Jadi ini aku ada yang Andrew pegang ini honey cereal. Itu ada madu dan juga cereal cornflakes, dia di blend jadi satu. Lalu ini ada mangga, Thai tea, ini blueberry cheesecake, best seller ya, teh poci. Yang teh poci ini tuh unik banget, jadi ada rasa tehnya, tapi creamy dan juga enak lah pokoknya. Ini lucu banget, jadi ini ada yang kayak sampler ya gitu. Dia 4 pieces, kita bisa mix kalau misalnya yang lagi galau bingung mau milih rasa apa, kita lebih baik pesen yang ini. Dan ternyata di sini tuh ada tempat produksinya juga di sini dan aku penasaran banget. Ya langsung aja ini aku mau ke sana dan kita intip gimana sih cara bikin gelato. Nah, sekarang aku ini udah sama owner sekaligus chefnya Cremeria Didi. Nah, ini seneng banget udah diajak ke dapurnya dan kita nggak cuma lihat doang, kita akan diajak juga melihat gimana sih produksinya gelato hari ini. Nah, langsung aja. Halo. Halo, thank you banget chef udah datang hari ini. Dan siapa? Diandra. Ya, panggilnya Didi aja boleh. Didi. Jadi Cremeria Didi itu salah dari satu nama saya sendiri. Dari iya, nama sendiri. Oke. Oke. Sebelumnya tanya-tanya dulu nih. Ini kan dimulai bikin gelato nih dari hobi atau dari gimana? Jadi kalau saya sih sebenarnya saya memang awalnya itu backgroundnya tuh food science memang. Jadi jadi bachelornya itu S1-nya memang food science. Nah udah gitu kan kayak bingung nih mau kerja atau mau usaha, harus kayaknya buat cewek lebih fleksibel ya kalau kita jadi entrepreneur ya. Nah makanya udah gitu cari-cari dan aku tuh suka banget sama flavor sebenarnya. Kayak suka banget. Nah sedangkan kayak gimana sih yang kita bisa olah flavor yang banyak itu salah satunya itu dari es krim atau gelato. Nah pas aku udah cek ternyata gelato itu jauh lebih sehat dari es krim. Makanya kenapa aku kayak ya udah deh sekarang belajar gelato supaya bisa ya serve yang produk yang terbaik buat kayak customer juga yang kayak maksudnya dessert yang bikin mereka gendut juga gitu. Oke, jadi jauh lebih healthy dibandingkan ice cream, tapi sama-sama flavornya kita bisa explore yang banyak, betul. Nah, belajarnya di mana nih, Chef? Aku kalau untuk yang gelato itu aku belajarnya langsung dari Italia sih, dari tempat di mana sih gelato itu sebenarnya ditemuin juga ya. Soalnya di sini sih waktu itu ya, di sini tuh belum bisa, di Singapura apa juga nggak ada. Jadi aku belajar di Carpigiani Gelato University. Nah itu aku di sana waktu itu 3 bulanan, kurang lebih itu belajar bikin gelato sama internship juga di gelato shop. Biar tahu sih sebenarnya flow-nya tuh gimana sih gitu buat bikin gelato. Nah, ngomong-ngomong tentang pembuatan, kan ini kita kan mau lihat nih cara pembuatannya. Kalau sama es krim sendiri tuh beda? Sebenarnya kalau pembuatan tuh nggak gitu beda jauh sebenarnya ya. Cuman yang beda itu adalah bahannya. Jadi kalau ice cream itu sesuai namanya, dia tuh krim yang dikasih ice. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, kalau di sini tuh krim itu kan 35% ya lemaknya. Nih bisa dilihat di sini, susu itu cuman sekitar 3,5. Nah udah gitu, jadi kalau misalkan kita pakai ice cream itu dia bener-bener nanti produk akhirnya itu lemaknya dalam tanda kutip hampir 4 kalinya gelato. Gelato itu kayak fatnya cuma sekitar 6%, ice cream itu kayak 25%-an biasanya. Jadi jauh lebih sehat karena lemak tuh ada lemak jenuh juga, ada lain-lain itu kan nggak baik ya kalau misalnya kita konsumsi terlalu sering dan juga dalam jumlah yang banyak gitu. Nah langsung aja nih, boleh kan ajak kita untuk ngeliat gimana sih step by stepnya? Boleh. Nah Onti, Andrew-nya mau ikut lihat boleh? Boleh. Suka ada ini juga katanya, karena di sini tuh suka kadang ada gelato class juga buat anak-anak, makanya ini
lucu banget tuh Andrew dipakein celemek. Yuk langsung aja kita lihat ya. Nah, jadi sekarang kita kan mau bikin rasa Greek yogurt ya. Nah, ini pertama di dalam sini itu udah ada milk base yang tadi yang udah kita pasteurize sama aging. Nah, sama udah kita campur juga pakai krim ya. Krimnya kita pakai sedikit banget supaya dia nggak banyak lemak. Nah, sekarang kita akan campur dia sama yogurt. Nah, ini yogurtnya udah kita siapin, langsung dicampur aja ya. Jadi milk base ya kayak semacam di blender gitu. Di blender ya. Masukin yogurt. Masukin yogurtnya nanti udah. Nah, jadi kita akan campurin semua yang liquid dulu gitu karena supaya lebih gampang untuk campur kan. Nanti udah gitu baru kita campurin sama gula. Kenapa? Karena kalau misalkan kita campurin semua barengan biasanya suka takutnya menggumpal. Oh, menggumpal. Selain untuk campur itu di blend gitu ada tujuan khusus supaya ngembang atau apa nggak? Kita sebenarnya pengennya memperkecil si ininya si kayak si partikel-partikelnya gitu ya. Karena kan kalau dia makin kecil nanti ujung-ujungnya dia akan makin smooth juga di teksturnya. Oke, ini tadi udah beres di mixing. Sekarang apa lagi nih stepnya nih? Nah, ini step terakhir kita nih. Nah, jadi di sini tuh kita akan masukin gelato mix yang awalnya masih liquid. Nanti dia di mesin ini sama dia akan dibekuin ya, akan masuk ke proses freezing dan nanti keluarnya itu akan jadi gelato yang udah siap makan. Oke. Gitu. Langsung masukin aja. Oke. Kita masukin ya. Yummy. Bahan apa ini? Nah, ini itu kan kalau kita kita punya Greek yogurt itu ada rasanya kita campur sama marakuya. Marakuya itu kan kayak markisa ya. Nah, ini markisa yang udah kita bikin paste. Jadi nanti di akhirnya kita tinggal campurin si markisa ini jadi ripple di atasnya gitu. Kenapa sih kita nggak masukin langsung ke rasanya? Supaya kita pengen si gelatonya itu tetap kerasa banget nih yogurtnya fresh gitu. Jadi marakuya ini cuma untuk kayak topping di akhir. Oke, I see. Ini ya. Nah, ini udah bunyi nih, berarti udah waktunya bisa dikeluarin gelatonya. Wow, gimana Andrew? Wow. Oh, jadi itu flavornya cuma di drizzle aja gitu ya? Iya, di ripple sama kita. Nah, udah selesai. Yeay! Ini sekarang kita lagi nyobain gelatonya. Terutama aku yang lagi nyobain karena kalau Didi kan udah tiap hari ya. Iya. Nah, ini yang Greek yogurt ini tuh yang tadi kita bikin, kita lihat step by step pembuatannya, dan yang ini dark chocolate sorbet. Iya, dark chocolate sorbet. Oke, ini unik ya, tadi udah dijelasin. Ini juga ternyata unik, dark chocolate sorbet. Biasa kalau coklat tuh kan coklat ice cream, coklat gelato, tapi ini sorbet. Jadi yang beda ini apa nih? Jadi dia ini dark chocolate ini benar-benar dairy free. Kita sama sekali nggak pakai susu. Oh, sama sekali nggak pakai susu. Jadi buat orang-orang yang ada lactose intolerance gitu bisa makan yang dark chocolate sorbet ini gitu. Jadi tadi prosesnya kalau sorbet gini mirip juga kayak tadi? Beda sih, karena kan kalau tadi kan kita pakai nggak ada milk base. pasteurisasi ya? Tetap ada pasteurisasi, cuman yang dipasteurisasi itu hanya air sama gula-gulanya aja. Oh, oke. Jadi tanpa susu lah, bener-bener semuanya sama, cuman tanpa susu aja. Nah, tadi kan kita udah ngeliat, itu menurutku sih cukup, mesin-mesinnya cukup canggih dan kompleks juga, nggak seperti yang dibayangkan kayak cuman bikin es krim gitu kan. Nah, kalau satu gini nih dijual berapa ya di sini? Kalau kita itu tergantung rasanya. Kita ada yang 28.000, ada yang 32.000. Jadi kalau 28.000 itu in general tuh rasa-rasa yang cenderung kita bilangnya rasa regular. Jadi yang bahan-bahannya lokal, yang kita buatnya gampang gitu, itu masuknya ke yang 28.000. Nah, kayak ini yang sekarang ada sama Devi itu, ini dua-duanya regular, ini dark chocolate sorbet sama Greek yogurt. Nah, kalau yang ini yang aku makan sekarang ini, aku makan strawberry yogurt sama hojicha. Nah, hojicanya ini masuk ke yang premium karena hojichanya ini kan kita ambil kayak tehnya import ya dari Jepang gitu. Jadi itu kita masukin ke yang premium. Biasanya kalau yang premium itu in general yang bahan-bahannya import, kalau enggak yang kita buatnya tuh susah gitu. Tapi ini worth it banget sih kalau misalnya 28 sampai 32.000 kan ngeliat. Tadi juga aku lihat bahan-bahannya, aku cukup familiar dan itu tuh yang top quality semua. Selain di outlet ini yang alamatnya nanti kita akan share di bawah ini.
biasa bisa kalau misalnya tertarik untuk coba itu bisa shipping atau bisa gimana? Kalau kita tuh so far kita masih di Bandung aja. Bandung Jadi kayak either di outlet ini, kalau nggak bisa ke outlet yang ada di PVJ. Oh, PVJ. PVJ itu kita ada di depan Carrefour, jadi di lantai CL ya, concourse level. Nah, tapi kalau misalkan mau kita juga ada di GoFood. Jadi kayak tinggal beli di GoFood aja, cari Cremeria Didi, nanti pasti di directnya untuk ngambil yang dari Cimbuluit ini gitu. Selain itu juga kita bisa serve untuk kalau misalkan ada private party atau ada catering gitu, kita juga bisa. Oh, jadi datang ke rumah, bisa datang ke acara, ya, datang ke acara, benar. Dan nggak ada minimal sih kalau kita. Jadi misalkan mau beli cuma 25, mau beli 50, mau beli 100, dan kita bisa sampai, kita udah pernah tuh lebih dari 1000 juga kita bisa untuk wedding biasanya. Kalau untuk take away ada packagingnya tersendiri. Kalau untuk take away nanti sama kita masukin dulu ke kita punya namanya shock freezer atau blast freezer. Jadi itu kan yang kayak sampai minus 40 kurang minus 40 derajat Celcius ya. Nah, nanti udahnya kita pas selama pengiriman kita pakai es biasa gitu. Karena kenapa kita nggak mau pakai dry ice dan lain sebagainya? Karena kita takut banget kan gelato ini kan sangat mudah untuk menyerap bau. Nah, takutnya itu dia ada nyerap bau dari dry ice-nya itu. Jadi kita pakai es biasa sih, es balok dan lebih cepat cair dibanding es krim ya. Betul. Kan tadi kan lumayan itu tuh tahapnya dan mesinnya juga sangat profesional sekali. Kalau untuk yang mau bikin gelato sendiri di rumah sebenarnya itu possible atau enggak sih? Bisa sih, bisa. Ada mesin yang skala kecil, jadi biasanya paling bikin kurang lebih sampai 1 kilo lah ya, 1 kilo gelato atau ya sekiloan itu bisa untuk bikin di rumah, tapi pasti beda dari sisi konsistensinya ya. Jadi maksudnya kayak mungkin dari satu batch ke batch yang lain mungkin akan ada perubahan, nggak bisa konsisten kalau bikin pakai mesin di rumah. Dan juga biasanya tekstur sih yang paling ngaruh, teksturnya nggak akan dapet bisa lembut tekstur kita, karena mungkin kalau orang bikin di rumah kan nggak akan di aging ya gitu. Dan juga kayak blendernya juga beda ya, nggak akan kayak kita kan pakai Turbomix, ini namanya Turbo Mixer, jadi nggak akan bisa bikin emulsi yang selembut ini. Iya, ini soalnya lembut banget sih. Kalau tanpa mesin gitu sih susah ya, dia jadi lebih kayak ice cream. Rasanya lebih kayak ice cream sih sebenarnya kalau misalkan di rumah. Tapi kayak menurut aku sih sebenarnya nggak masalah ya, kan ini kan cuma untuk konsumsi pribadi dong ya. Ya bikin aja, yang paling penting itu adalah dia lebih sehat dari ice cream aja sih sebenarnya. Jadi nanti pakai resep-resep gelato, tapi mungkin yang nggak akan dapet tekstur yang sebagus gelato kalau beli di toko atau di kita ya. Tapi yang penting kan lebih sehat gitu untuk kayak dikonsumsi sehari-hari. Apalagi kalau aku buat anak. Ini aku tuh mau tanya, tadinya aku mau bikin juga di rumah. Tapi ngelihat, wah ini ribet juga ya pembuatannya. Nanti coba ya kita cari cara lagi untuk bikin hand churning mungkin di rumah. Nah ini keren banget nih aku lihat sosok Didi ya, selain kreatif tentunya, jago bikin gelato, tapi nggak asal jualan, jadi kayak ada nilai-nilainya juga untuk jauh lebih sehat, untuk ya mempertahankan maksudnya kualitas dan lain-lain. Dan ya ditunggu di Jakarta. Pasti banyak banget yang minatnya dan juga nanti aku pasti datang. Ya jangan lupa bawa Andrew juga ya. Iya dong. Andrew tadi suka banget. Tadi aja aku ambil dia nangis. Langsung teriak. Iya makanya langsung teriak. Ya udah. Oke deh kalau misalnya kayak gitu. Oke guys, sampai sini aja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, kalian boleh tulis di kolom komen. Nanti aku akan bantu sampaikan dan juga dijawab tentang gelato, tentang Cremeria Didi dan lain-lain. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku untuk video-video seru lainnya. Oke, dan sampai jumpa nanti. Bye-bye. Thank you ya. Thank you.